Allah diawali dengan doa ya untuk keberkahan di subuh hari yang Rasulullah senantiasa mendoakan kita sebagai umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita awali dengan mengkaji ya di tengah berbagai kesibukan, menyempatkan diri untuk mengkaji ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang itu ya, tentang ada 1001 ya, siksa kubur. Nah, ini lanjutannya ya, kita pernah membahas. Baiklah. Nah, ini bahwa ada pembahasannya bahwa tentang apa itu nanti alam kubur, atau kenapa disebut barzakh kubur gitu ya. Dalil-dalilnya seperti apa, kemudian gambaran siksa kubur, nikmat kubur, kemudian keadaan alam barzakh seperti apa, dan untuk detailnya ya, orang-orang yang akan mendapatkan siksa kubur itu diantaranya mengadu domba, kemudian tidak membasuh dengan bersih ya, kemudian sholat tanpa bersuci, kemudian bohong, kemudian lalai dalam mengerjakan sholat, kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, kemudian berzina, kemudian mencuri ya, harta rampasan, berkhianat, memfitnah ya sesama umat Islam, makan harta riba, tidak menolong orang yang zalim, kemudian minuman khamar ya, arak atau minuman keras, kemudian memanjangkan kain ya sampai di bawah mata kaki ya dengan tujuan khuyala'a ya, sombong, membunuh tanpa hak, mencaci sahabat Rasul, meninggal dalam keadaan bid'ah ya. Kemudian bagian ketiganya macam-macam ya, siksa kubur dan azabnya itu dari pengertian siksa kubur, kemudian penyebabnya, manfaat terhindar, kemudian sebab mendapatkannya, macam-macam. Siksa kubur itu diantaranya diperlihatkan neraka jahanam ya, balik pagi maupun sore, kemudian dipukul dengan palu dari besi, kemudian disempitkan ya, kuburan itu kayak menyempit ya bumi itu gitu, ngedempet gitu ya, kemudian dirobek-robek mulut, kemudian dicabik-cabik ular besar dan ganas. Nah, itulah diantaranya gambaran isi dari buku ini. Nah, diawali dari apa itu alam kubur atau alam barzakh ya. Nah, di sini bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari turab ya, tanah dan ruh, dan Allah sudah membekali kita ya dengan hati, ada akal, ada fisik jasad ya, sehingga manusia punya al-azmu, punya tekad, punya ilmu, dan punya amal. Nah, jadi dari ketiga potensi yang diberikan manusia ya, diberikan hati, kolbun ya, kita aklun, diberikan jasad, diberikan asmu ya, tekad, kemauan, ilmu, dan amal. Nah, dari ketiga itu manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya kami, aradna, kami mengemukakan al-amanah, amanah, alas samawati wal ard, kepada langit dan bumi, wal jibal, dan gunung, fa'abaina, maka mereka semuanya menolak gitu ya, ketika dikasih amanah itu menolak, ayyahmilnaha, mereka tidak mau memikul amanat itu, wa ashfaqna minha, mereka khawatir ya, minha ya, untuk mengkhianati amanah itu, wa hamalahal insan, dan memikulnya ya manusia, jadi dipikulah amanat itulah manusia, jadi hanya manusia yang menerima. Innahu kana dhaluman jahula, dan sesungguhnya manusia itu dhaluman, amat zalim, jahula, dan amat bodoh. Nah, jadi amanah apa gitu ya, amanah yang diterima manusia itu adalah ibadah, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah gitu ya. Jadi
Langit, bumi, tadi ya gunung menolak semuanya. Nah, kecuali manusia. Bahwa tujuan penciptaan manusia itu adalah kita harus menyadari kita itu diciptakan sebagai khalifah ya, akan dipinta pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Nah, bahwa kita tidak akan hanya hidup di dunia saja, tetapi akan menjalani kehidupan lain ya. Bahwa setelah di dunia itu ada tahapan-tahapannya, bahwa dalam surah Al-Baqarah sudah disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfurun, kenapa kalian kufur ya billah pada Allah, wa kuntum amwata, padahal kalian tadinya mati ya, fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan, summa yumitukum, kemudian Allah matikan, summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi, summa ilaihi turja'un, dan kemudian kepada Allah lah dikembalikan. Nah, di sini ya bahwa tentang tahapan kehidupan manusia. Nah, kemudian ada istilah barzakh ya, barzakh kalau dalam bahasa Arabnya itu ya, barzakh. Nah, alam kubur, barzakh itu artinya batasan ya, batasan antara dunia dan akhirat. Dan barzakh juga tempat persinggahan sementara ya, barzakh juga sama ya, di dunia tempat persinggahan sama antara dunia dan akhirat, barzakh itu, sampai nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, jadi penghuni barzakh itu berada di tungtung dunia, tepi dunia atau masa lalu dan akhirat masa depan. Bahwa menurut syariat Islam di alam barzakh ini mayit ya akan bertemu dengan malaikat munkar nakir, dan pendapat lain bahwa kalau yang mukmin yang diberikan hidayah itu taufik, maka akan didatangi oleh malaikat yang bernama Mubasysyar dan Bashir gitu ya. Nah, kemudian secara harfiah barzakh itu artinya jarak waktu atau penghalang ya, antara dua hal yang tidak akan ada yang sanggup melewatinya. Makanya yang ada di kuburan gak mungkin kembali lagi ke dunia ya, dan di dunia pun gak mungkin bisa masuk ke alam barzakh gitu ya. Nah, jadi menurut syariat Islam bahwa barzakh itu tempat yang berada di antara maut dan al-ba'ats, kebangkitan. Nah, kemudian diantaranya dalil-dalil tentang barzakh ya, ada 3 kali ya, diantaranya di surah Al-Mu'minun, Al-Furqan, dan Ar-Rahman. Bahwa barzakh yang artinya kuburan dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 ya, di sini diantaranya bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la'alli, agar aku berbuat amal sholihah ya, amal soleh, fima taraktu, terhadap apa yang sudah aku tinggalkan, kala sekali-kali tidak, innaha, sesungguhnya itu adalah kalimatun, perkataan, huwa qailuha, yang diucapkan saja, wa min waraihim, dan di hadapan mereka ya, barzakh, ada dinding, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Nah, itu ya diantaranya kalau dalam surah Ar-Rahman ya, bainabuhuma barzakhul la yabghiyan, bukan arti kuburan barzakh di sana mah antara dua laut ya, laut tawar dan laut asin, ada dinding pemisah, tidak bisa bersatu. Nah, dan lain-lain ya di sini. Kemudian ada istilah kubur diantaranya di surah Al-Hajj ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna sa'ah, dan sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun, pasti terjadi ya, pasti datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwa Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Nah, ini tentang kuburannya dalil-dalilnya banyak. Nah, ini tentang kubur dalil-dalilnya banyak, dan diantaranya juga bahwa ketika seseorang meninggal ya, diperlihatkan kepadanya tempat tiap pagi dan sore ya. Kalau ahli surga diperlihatkan surga, kalau ahli neraka diperlihatkan neraka, maka diberitahu ya, itulah tempatmu nanti ya ketika Allah membangkitkan di hari kiamat. Diantaranya hadis itu ya. Kemudian banyak lagi ini ya, karena ini nanti yang paling pokoknya di bawah. Nah, pokoknya dengan kata lain ya, bahwa barzakh itu adalah mulai dari waktu kematian sampai nanti dibangkitkan hidup kembali, itulah alam barzakh. Kemudian bagaimana nih para syuhada di alam barzakh? Nah, kalau para syuhada ya, bagi para nabi ya di sini tentang bagaimana kematian ya para mati syahid, orang yang syuhada,
bahwa ada dalam nas-nas Al-Qur'annya ya bahwa mereka itu diantaranya bahwa karena ruh itu kan sangat kekal ya, tidak fana dan tidak binasa, maka tidak sembarang istimewa bagi para syuhada untuk diberikan kemuliaan ini, karena ruh semua manusia itu bako ya, kekal, yaitu tidak fana dan tidak binasa. Nah ini diantaranya yang diakui oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya di dalam kitabnya Ar-Ruh, bahwa maka semestinya para syuhada itu punya keistimewaan yang melebihi manusia biasa, karena kalau nggak ada keistimewaan mereka ya bukan disebut syuhada lagi ya, bahwa Allah sudah menyatakan ya bagaimana ruh para syuhada itu, mereka itu sebetulnya ya dalam surah Al-Baqarah itu wala taqulu, jangan kalian mengatakan lima yuqatalu fisabilillah amwat, orang yang gugur di jalan Allah itu meninggal, bal ahya, bahwa mereka itu hidup, walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak menyadari gitu, bahwa ada juga bahwa kehidupan mereka itu intinya ya lebih mulia, lebih sempurna daripada kehidupan manusia biasa. Nah ini bahwa tentang ruh ya, bahwa seperti ruh-ruh mereka itu dikaruniai rezeki ya, bahwa ruh-ruh mereka itu mendatangi sungai ya, di surga, menikmati buah-buahan. Nah ini kan dalam surah Ali Imran dengan jelas Allah berfirman ya, wala tasabanna, jangan kalian mengira alladzina qutilu fisabilillah, orang yang gugur di jalan Allah itu amwat, bahwa mereka itu mati, jangan mengira mereka mati gitu ya, bal ahya, akan tapi mereka itu hidup, yang darobihim, di sisi Tuhannya, yurzakun, mereka diberikan rezeki ya, mendapatkan rezeki. Jadi ruhnya para syuhada itu seperti itu ya, bahwa mereka merasakan makanan, minuman, berbagai bentuk nikmat ya, dengan kesempurnaan, pokoknya menyenangkan, bahwa ruh para syuhada itu punya keistimewaan tasarruf ya, pengurusan dan pentadbiran yang lebih besar dan lebih luas dari manusia yang lainnya. Nah jadi kalau di sini ya diibaratkan ruh itu tergantung amal masing-masing ya, diibaratkan seperti burung yang burung hijau yang hinggap di sana sini gitu ya. Nah di sini tadi di atas sudah disampaikan tentang hal itu. Jadi jangan disangka orang yang zihad fisabilillah, orang yang syahid itu meninggal tetapi mereka itu hidup, maksudnya ruhnya itu sama Allah ya, diberikan yurzakun, diberikan rezeki bagi mereka, jadi berbeda dengan manusia biasa lainnya. Nah jadi nah sekarang tentang siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur tentu saja ya bagi orang-orang yang zalim, misalnya orang-orang munafik, orang-orang yang kafir gitu ya. Nah di sini dalam surah Al-An'am ya, ayat 93, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau alangkah sebelumnya alangkah dahsyatnya lau seandainya taro ya, kamu melihat id az-zalimuna fi ghamaratil maut, ketika orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Jadi seandainya kalian manusia bisa melihat ya orang-orang zalim fi ghamaratil maut ya, ketika sakaratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, bahwa ini bagaimana dari awal ya, kematian pun sudah diawali ya, bagaimana orang-orang zalim mereka itu ketika sakaratul maut, malaikat memukul ya dengan tangannya gitu ya, basitu aidihim, jadi dipukul dulu, dan disampaikan bahwa akhriju anfusakum gitu ya, keluarkanlah gitu ya, keluarkanlah nyawamu, sambil dipukul, sambil diteriaki ya, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Nah al yauma tujzauna, nah pada hari ini tujzauna, kamu akan dibalas ya, azabal huni, dengan siksa yang menghinakan, bima kuntum taquluna Allah, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah ghairal haq ya, perkataan yang tidak benar. Kemudian wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian ya selalu menyombongkan diri ya terhadap ayat-ayat Allah. Nah di sini ya bahwa mereka itu kalaulah kalian bisa melihat ya, bahwa bagaimana
mengerikannya gitu ya orang yang zalim ketika sakaratul maut ya, sambil basitu aidiyahum ya, sambil dipukul ya dengan tangan dan diteriaki akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, dengan penuh kasar gitu ya. Bahwa dan Fir'aun dan kelompoknya ya, kaumnya juga sama gitu ya. An-naru yu'radun, kepada mereka ditampakkan alaiha, kepadanya neraka ya. Jadi neraka itu ditampakkan berupa siksaan ini kan di dalam kubur, guduwan, baik itu pagi, wa asyian ataupun sore. Jadi ditampakkan neraka seperti apa gitu ya. Wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Dan nanti kalau di hari kiamat maka akan diteriaki ya kepada Fir'aun dan kelompoknya, adkhilu, nah, masuklah ala Fir'aun, keluarga Fir'aun ya, asyaddal azab, atau kaumnya ke dalam siksa yang amat keras. Nah, bahwa ada salah satu hadis sahih ya dari Zaid bin Sabit, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalaulah ya tidak karena kalian saling mengubur orang yang meninggal, pasti aku mohon kepada Allah agar memperdengarkan siksa kubur gitu ya, supaya kalian itu bisa dengar gitu ya. Kemudian Rasulullah menghadapkan wajah dan seraya berkata bahwa mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa neraka ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini harus sering dibaca ya doa ini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, memohon kepadamu, min azabi jahannam, dari neraka jahanam. Kemudian para sahabat berkata, kami ya memohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kemudian Rasulullah berkata lagi ya, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Ya, jadi kalaulah kalian mendengar ya bagaimana dahsyatnya sifat siksa kubur, maka ini harus dibaca nih. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur ya. Nah, ini ketika kita sholat ya di akhir membaca doa ini. Kemudian para sahabat berkata lagi tadi ya, wa a'udzubika min azabil qabri. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, mohonlah perlindungan kepada Allah dari berbagai fitnah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, tadi ya dilanjut ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat ya. Nah, jadi Rasulullah menyuruh untuk meminta ya perlindungan kepada Allah dari fitnah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian para sahabat tadi berdoa seperti tadi ya, bahwa min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal. Para sahabat berdoa itu ya, wa min fitnatil masihid dajjal. Ini bagus doanya ya, ketika kita terus dibaca ya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kami memohon kepadamu dari siksaan neraka jahanam. Wa min azabil qabri, kami memohon kepadamu dari perlindungan ya dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup ataupun mati ya. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah al-masih ad-dajjal, fitnah dari dajjal. Nah, itulah kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian adapun nikmat kubur, nah ini diperuntukkan bagi orang-orang mukmin ya, orang mukmin yang jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka mengatakan Rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah ya, teguh pendirian. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, wa absyiru bil jannah, dan gembiralah mereka dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, itulah ya di sini kemudian ada dikuatkan lagi ya dengan ayat-ayat yang lain. Nah, kemudian bagaimana keadaan alam barzakh itu gitu ya, di dalam Quran ya sudah dijelaskan bagaimana orang kafir ya di alam barzakh dengan firman Allahnya ini ya, bahwa fawaqahullah sayyiati ma makharu, bahwa Fir'aun ya beserta kaumnya dikepung azab yang sangat buruk gitu ya. Nah, kemudian an-naru yu'radun tadi ya, bahwa siksa kubur itu diantaranya neraka diperlihatkan ya, ghuduwa wa asyiya, baik pagi hari ataupun sore hari ya. Wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Nah, itu diantara kondisinya seperti itu.
dalam surah Qaf juga ya, ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflah, sungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai ya, min hadza dari hal ini. Fakasyafna anka ghita'aka fa basarukal yauma hadid, maka kami singkapkan ya, fakasyafna kami singkapkan, kami buka anka darimu ghita'aka, tutup yang menutupi matamu ya, fa basarukal yauma hadid, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Nah, jadi demikian ya keadaan manusia yang bersalah dan tidak mau bertaubat dari kesalahannya, akan menerima azab dan siksa dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi di sana matanya akan terbuka dan penglihatannya jadi tajam. Namun meskipun penglihatannya sudah sangat tajam, hanya dapat digunakan untuk menyesal gitu ya, tidak bisa memperbaiki keadaan. Nah, adapun kalau para syuhada tadi ya dilukiskan sebagai orang yang hidup dan mendapatkan rezeki tadi ya. Wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kita menyampaikan orang yang sahih di jalan Allah itu meninggal, bal ahya, tetapi mereka itu tetap hidup, walakin la tash'urun, akan tetapi kita tidak menyadari bahwa inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki. Nah, kemudian hadis-hadis ya, bahwa keadaan di alam barzah itu seperti apa ya? Ketika Nabi Isra Mi'raj ya, bahwa banyak sekali siksaan yang Nabi lihat gitu ya. Ada sekelompok orang yang tidak pakai pakaian ya, hanya pakai cawat gitu ya untuk menutupi kemaluannya. Kemudian mereka seperti ternak ya, makan rumput dengan berdiri ya, memakan buah zakum yang sangat pahit dan beracun, juga bara jahanam. Nah, karena mereka menolak sedekah harta bendanya dan tidak mau berzakat. Kemudian diperlihatkan juga kepada Rasulullah ya, manusia yang makan daging busuk ya, padahal ada makanan segar di pinggirnya, itu untuk para pezina. Kemudian ada orang yang berenang ya di lautan darah ya, kemudian dilempari batu, itu adalah lintah darat ya, pemakan riba. Nah, kemudian yang ada dipukuli batunya ya oleh sekelompok manusia, kemudian kepalanya sampai pecah mengeluarkan darah, tapi bagus lagi kepalanya ya. Nah, dipukuli pecah lagi. Nah, mereka yang tidak mau sholat wajib. Kemudian ada orang-orang yang rame-rame yang memotong lidah dan bibirnya digunting, kemudian tumbuh lagi, digunting lagi, tumbuh lagi ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, Jibril menyampaikan, itu adalah para penyebar fitnah. Kemudian ada orang yang mulutnya terbuka lebar menelan api gitu ya, mereka pemakan harta anak yatim. Kemudian ada orang-orang yang motong-motong bagian tubuhnya sendiri ya, kemudian dimakan, itulah para penggibah. Nah, itulah banyak ya, bahwa Rasulullah menerangkan ya berkaitan dengan ruh ini, bahwa jadi ruh itu macam-macam nanti ya, sesuai amal soleh ya. Allah menjadikan ruh itu dalam bentuk seperti burung berwarna kehijauan. Jadi bayangkan saja ya, ruh itu ini dari hadis riwayat Ahmad ya, Abu Daud dan Hakim, bahwa ruh itu seperti bentuk burung berwarna kehijauan. Mereka mendatangi ya sungai-sungai surga, makan ya buah-buahan di surga, tinggal di dalam lampu dari emas ya, di bawah naungan arasy. Itu gambaran ruh ya orang-orang beriman. Kemudian makanya di sini ya tidak ada seorang pun yang lewat kuburan mukmin lainnya yang dia kenal selama hidupnya, kemudian mengucapkan salam, pasti akan menjawab salam gitu ya. Nah, ini bukti bahwa ruh itu tadi ya, mencek orang mah berjalan-jalan gitu ya. Nah, nanti ketika hari kiamat terjadi akan hinggap ke jasadnya masing-masing. Dan orang-orang yang sudah meninggal juga saling berkunjung sebetulnya ya. Nah, di sini ada Ummu Hani bertanya kepada Rasulullah, apakah kita akan saling mengunjungi ketika sudah mati ya, dan saling melihat satu sama lain wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ruh akan menjadi seperti burung yang terbang bergelantungan di sebuah pohon sampai jika datang hari kiamat setiap roh akan masuk ke dalam jasadnya masing-masing. Nah, ini ya, orang yang sudah meninggal dunia ya, mereka merasa senang kepada orang yang menziarahinya ya, dan sedih ketika tidak diziarahi. Nah, ini bahwa tidak ada seorang pun yang mengunjungi kuburan saudaranya kemudian didoakan kecuali akan bahagia ya, menemaninya sampai dia meninggalkannya. Nah, kemudian ini ya banyak lagi ya keadaan-keadaannya seperti ini. Nah, ini orang-orang yang soleh mah ya, hidupnya akan dikumpulkan lagi nanti di surga ya bersama anak cucu keturunannya. Nah, ini ya, subhanallah ya, dalam surah At-Tur, mudah-mudahan kita termasuk di kelompok ini ya. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum, dan diikuti oleh anak cucunya ya beriman,
biimanin alhaqna bihim, maka kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dzurriyyatahum gitu ya, anak cucu mereka, wa ma alatnahu min amalihi min syai'. Nah, kemudian kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala mereka ya, kullu mri'in bima kasabarahin, tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Bahwa nah hadis-hadis tadi ya tentang mayit, tahu dan menjawab orang yang menziarahinya itu tidak berarti bahwa ruh itu ada di liang kubur gitu ya, nggak seperti itu, tetapi bahwa ruh punya keterkaitan khusus dengan jasad, dimana jika ada yang mengucapkan salam maka akan menjawab. Bahwa ruh itu intinya berada di suatu alam yang bernama alam barzakh, di suatu tempat yang bernama ar-rafiqul a'la. Alam ini tidak sama dengan dunia kita, bahwa bahkan jauh berbeda ya, hanya Allah yang tahu gitu ya secara detailnya. Nah, jadi dari dalil-dalil itu bisa disimpulkan bahwa tempat para ruh berbeda-beda, bertingkat-tingkat ya sesuai amal solih masing-masing. Nah, kemudian langsung saja ya ke sini, ke isi-isinya ya, belum dibahas tentang seperti apa manusia-manusia yang akan mendapatkan siksa di alam barzakh ya. Nah, yang pertama adalah dosa apa? Yang pertama adalah mengadu domba. Nah, ini hati-hati ya. Salah satu di antara Islam itu kan sangat menjunjung tinggi persaudaraan gitu ya, bahwa jangan saling berpecah belah, jangan saling membenci gitu ya. Makanya namimah ya, namimah ini mengadukan perkataan seseorang kepada orang lain ya, misalnya untuk adu domba. Jadi perkataan ini bukan perkataan sembarangan ya, misalnya tentang rahasia orang lain misalnya. Kalau disampaikan lagi kepada yang lain, maka tidak akan suka, dia marah gitu ya. Sebaiknya seorang muslim tidak usah menceritakan hal-hal yang ia saksikan ya mengenai orang lain misalnya, nanti bisa menimbulkan bencana. Nah, misalnya kemudian namimah di sini ya ada dalilnya. Jadi menjelekkan ini, menjelekkan sana gitu ya, pokoknya sampai di sini marah misalnya. Nah, kemudian secara tegas Al-Quran mengutuk ya perbuatan namimah ya, melaknat, mengutuk perbuatan namimah dan mengancam barang siapa yang melakukannya itu wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan bagi orang yang mengumpat dan mencela. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang tadi ya, namimah itu berjalan ke sana kemari, mengadukan perkataan seseorang kepada yang lainnya, tujuannya untuk memecah belah di antara temannya gitu ya, supaya pasea intinya. Nah, ini Allah sangat mengutuk. Nah, ini keharaman namimah ya, mengadu domba. Jadi namimah itu sesuatu yang diharamkan baik dari Quran ataupun sunnah ataupun kesepakatan umat Islam semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surah Al-Qalam ya, wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan kamu ikuti kulla halafim mahin, orang yang banyak bersumpah dan hina gitu ya. Orang yang banyak sumpah, sedikit-sedikit sumpah gitu ya, dia pembohong. Hammazim masya'im binamim ya, yang jangan kalian ikuti siapa saja, orang yang banyak bersumpah dan hina, yang banyak mencela, kemudian kesana kemari ya, menyebar fitnah. Nah, ini mana yang menghalangi lil khair, untuk berbuat baik, mu'tad, nah, orang yang melampaui batas, asim, orang yang banyak dosa. Jadi jangan diikuti orang-orang yang seperti itu ya. Kemudian ada hadis dari Hammam ya, kami sedang duduk-duduk bersama Huzaifah, kemudian ada yang berkata kepada Huzaifah, sungguh ada orang yang melaporkan perkataan lain kepada Khalifah Utsman gitu ya. Jadi ada yang melaporkan katanya kepada Khalifah Utsman. Huzaifah kemudian menyampaikan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ya, khotat ya, itu tidak akan masuk surga. Nah, ini ya, hati-hati. Kemudian dari Huzaifah, beliau mendapatkan laporan tentang adanya seseorang yang suka melakukan namimah ya. Maka Rasulullah SAW mendengar ya, maka beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, namam, orang yang melakukan namimah ya, penyebar fitnah sana sini, tidak akan masuk ke surga. Jadi namam itu orang yang mendengar langsung sebuah cerita kemudian disampaikan lagi gitu ya. Jadi mendengarkan sebenarnya. Nah, sedangkan khotat, orang yang mendengar berita dari sumber yang tidak jelas kemudian menyampaikan gitu. Kalau namama memang dari orang yang dia mendengarkan sebuah cerita kemudian disampaikan kembali. Kalau khotat, orang yang mendengar berita dari sumber yang nggak jelas misalnya,
kemudian disampaikan. Nah, gitu. Jadi hati-hati ya, kalau kadang kita sebagai perempuan pengen gitu nyeritain apa yang kita dengar gitu ya, pengen menyeritain gitu ya, walaupun misalnya sumbernya nggak jelas misalnya ya. Nauzubillah, mudah kita bisa menahan diri ya. Bahwa di sini juga Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, mau nggak kuberitahukan kepada kalian apa yang dimaksud dengan al-addu ya. Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Dan Rasulullah berwasiat ya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, saya melihat tulisan pada pintu surga yang berbunyi surga itu diharamkan bagi setiap orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang durhaka kepada orang tua, dan orang yang suka mengadu domba. Nah, itu yang pertama adalah yang akan mendapatkan siksa kubur. Yang pertama adalah namimah ya, perbuatan mengadu domba. Kemudian yang kedua adalah tidak membasuh dengan bersih. Nah, air seni ya, itu jadi hati-hati. Nah, bahwa air kencing ya atau cairan sisa ya, ini dengan proses urinasi ya keluar. Nah, ini untuk membuang molekul-molekul sisa yang ada dalam darah ya, yang disaring oleh ginjal untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Nah, Rasulullah tentang air kencing ini mewanti-wanti ya, bersih-bersihlah kamu dari kencing al-baul ya, karena umumnya siksa kubur itu karena al-baul, karena kencing, yaitu hendaklah dicuci kemaluan sebersih-bersihnya gitu ya. Nah, itu jadi ketika cebok harus sebersih-bersihnya. Kemudian mendapat azab kubur karena tidak menjaga tubuh dari air seni ya. Jadi bukan hanya setan saja ya yang menjadi ancaman saat diri seseorang kotor dari hadas kecil, tetapi api neraka pun menjadi ancaman besar dan serius ketika kita meremehkan hal ini gitu ya. Jadi orang yang tidak bisa menjaga atau tidak mau menjaga dirinya dari hadas kecil atau air seni, maka siksa kubur dan api neraka lah ancamannya. Nah, di sini Abdullah bin Abbas menyampaikan, Rasulullah SAW melewati 2 kuburan ya. Kemudian seraya bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab ya. Jadi pas lagi berangkat gitu ya, kemudian lewat ke kuburan, Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan tidaklah mereka berdua itu disiksa karena suatu dosa yang sulit ditinggalkan gitu ya. Salah satu dari keduanya suka mengadu domba, dan salah satunya lagi menghalangi percikan kencingnya mengenai dirinya. Nah, dalam hadis lain juga disampaikan bahwa Rasulullah SAW melewati 2 kuburan, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kedua ini sedang diazab gitu ya, dan tidaklah keduanya diazab kecuali disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian ya. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing. Jadi bukan tinu dosa besar apa gitu, itu gitu. Jadi disiksa itu karena tidak menjaga diri dari percikan air kencing. Sedangkan yang lainnya suka mengadu domba antar manusia. Kemudian beliau mengambil ya sebuah pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelah menjadi 2 bagian ya. Beliau ditancapkan satu masing-masing di kuburan itu. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azabnya ya dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Itulah ya kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa akan mendapatkan siksa kubur orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari air kencing atau air seni. Nah, jadi perkara air kencing ini tidak memandang laki-laki atau perempuan, tetapi keduanya bisa saja ya mendapatkan masalah gitu ya. Maka mulai sekarang hati-hati ya dalam buang air kecil, jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun, karena dari yang kecil ini timbul perkara besar gitu ya. Nah, bagaimana supaya terhindar dari azab kubur ya karena kelalaian dan ketidaktahuan, ada buang air kecil. Nah, ini ada dalam Islam amar paripurna ya, ada buang air kecil, menjauh dan menutup aurat dari manusia ya. Nah, misalnya pada contoh kasus seperti ini, saat buang air kecil di urinoir ya, faktanya ada beberapa urinoir yang tidak menyediakan sekat pembatas antara satu dan yang lainnya, sehingga memberikan kesempatan dapat terlihat di sebelah ya ke saat buang air kecil. Nah, diantaranya Jabir bin Abdullah berkata bahwa kami pernah bepergian ya safar bersama Rasulullah. Beliau tidak menunaikan hajatnya sampai beliau pergi ke tempat yang tidak kelihatan. Jadi
tertutup ya, cari-cari yang tidak kelihatan. Kemudian hati-hati ya, tidak berhati-hati terhadap najis, tidak membersihkan diri, tidak menyiram air seni, tidak juga berhati-hati terhadap percikan buang air kecil. Sesungguhnya semua itu mendatangkan bahaya. Kemudian nggak boleh buang air kecil di air yang tergenang ya, bahwa dari Jabir Rasulullah SAW bersabda bahwasanya beliau melarang buang air kecil pada air yang tergenang. Kemudian tidak menghindar arah kiblat. Dalam kaitan arah kiblat ya, bahwasanya Rasulullah melarang umatnya untuk buang hajat dengan menghadap atau menghalangi membelakangi kiblat. Jadi kalau itu ya, buat WC itu idealnya gitu ya, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian dari Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian buang hajat, jangan menghadap kiblat, namun menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Nah, kemudian baca doa dulu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya. Nah, jadi adabnya itu ya, misalnya kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pernah bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki buang air hajat kemudian mengucapkan bismillah. Kemudian dari hadis yang lainnya, Anas bin Malik menyampaikan, dulu jika Rasulullah hendak masuk ke tempat buang air, maka beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Tidak membersihkan diri dengan tangan kanan. Nah, jadi etikanya ya, bahwa bukan adab yang baik ketika seseorang membersihkan diri ya, ketika buang air kecil atau besar menggunakan tangan kanan. Karena tangan kanan identik dengan berwudu dimulai dari kanan ya, makan minum ya, baca Quran misalnya. Seseorang yang akan membersihkan diri buang air kecil atau besar adalah menggunakan tangan kiri. Hadis dari Siti Aisyah ya, bahwa tangan kanan Rasulullah untuk berwudu dan makannya, dan tangan kirinya untuk beristinja dari sesuatu yang kotor. Kemudian membersihkan diri dengan air ya, bahwa Rasulullah SAW pernah memasuki tempat buang air, maka aku pun dan seorang bocah sebaya denganku datang membawa seember air dan kotak kecil. Kemudian beliau beristinja cebok menggunakan air. Nah, kecuali terpaksa ya, tidak ada air misalnya di hotel yang tidak tersedia misalnya air untuk membersihkan misalnya, maka misalnya boleh dengan beberapa benda ya. Jika seseorang di antara kalian buang air, maka hendaklah menggunakan 3 batu yang dipakai untuk istinja, karena 3 batu tersebut mencukupi baginya untuk beristinja. Dan lain sebagainya ya, berdoa dan keluar dari kamar mandi, ghufranaka ya, aku mohon perlindungan, mohon ampun manun ya Allah. Nah, itu ya, Islam begitu sangat luar biasa sekali. Nah, sebagian orang menganggap remeh ya dalam menghilangkan najis ini, sehingga misalnya kotor gitu ya, sehingga sholatnya menjadi tidak sah misalnya. Nah, bahwa dalam hal ini tadi ya, merupakan salah satu sebab dari azab kubur. Nah, dari Ibnu Abbas, suatu kali Rasulullah melewati salah satu kebun di Madinah ya. Tiba-tiba beliau mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di alam kuburnya. Nah, ini ya, bahwa keduanya diazab, tetapi tidak karena dosa besar gitu ya. Tetapi salah satunya adalah mereka tadi ya, ngadu domba dan tidak bisa itu dari air percikan kencingnya ya, tidak menjaga. Nah, kemudian sholat tanpa bersuci. Yang ketiga ya, sholat tanpa bersuci. Sesungguhnya Allah menetapkan kewajiban bersuci ya ketika akan sholat itu, supaya menghilangkan hadas kecil, hadas besar ya, tentu saja hadas pokoknya, baik kecil ataupun besar ya. Kemudian pakaian, tempat sholat, tubuhnya sendiri harus terhindar dari hadas baik pun najis ya. Pakaian, tempat sholat, nah keduanya merupakan bagian dari syarat sah sholat. Maka wajib ya untuk melakukan bersuci dulu ya, baik dari hadas kecil atau mandi dulu ya dari hadas besar. Dan sebelum berwudu maka harus beristinja ya, bersuci dengan air atau beristijmar dengan batu jika misalnya kalau tidak ada air ya. Nah, supaya kebersihan itu menjadi sempurna. Bahwa Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Di rumah Rasulullah SAW pernah melihat seseorang melakukan sholat sedangkan pada tumitnya ada sedikit yang tidak terkena siraman air wudhu ya. Misalnya sedang sholat
masih garing gitu ya tumitnya, sehingga Rasulullah memerintahkannya untuk mengulangi wudhu dan sholat lagi gitu ya. Hati-hati, misalnya ini tumitnya ada sedikit yang tidak terkena siraman air, maka diulang lagi. Rasulullah SAW menyuruh orang itu untuk menguli sholatnya ya, karena dilakukan tanpa bersucinya tidak sempurna gitu ya, tidak sah. Nah, hukum sholat tanpa bersuci. Nah, bersuci dengan air dan apa saja yang keluar dari kubul dan dubur seperti buang air kecil dan buang air besar itu adalah wajib. Jadi dan tidak diwajibkan kepada seseorang beristinja karena tidur atau keluar angin atau kentut. Yang wajib baginya adalah berwudu. Sebab istinja itu disyariatkan untuk menghilangkan najis, sementara tidur dan keluar tidak ada najis. Nah, kemudian itulah ya intinya, harus hati-hati dalam sebelum sholat, tentu saja harus sempurna ya wudunya gitu ya. Bahwa Rasulullah SAW di sini udah ya, pokoknya tentu saja memilih air itu lebih afdal ya, karena air dalam bersuci ya menghilangkan materi dan bekas najis. Jadi air itu lebih sempurna dalam membersihkan. Seandainya memilih bersuci dengan batu, maka boleh dengan syarat menggunakan 3 batu yang dapat membersihkan tempat najis. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terakhir ini ya, berbohong. Nah, bohong juga sebagai sebab mendapatkan siksa kubur. Kemudian ini ya, bahwa bohong pasti saja akan menimbulkan rasa benci ya sama teman, tidak akan saling percaya gitu ya. Kalau kebohongan sudah merajalela, maka tidak akan ada lagi ya keakraban gitu, karena banyak sekali dampak negatif dari bohong ini. Bahwa dalam salah satu surah Al-Mu'min ya, dalil pengharaman bohong, innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi man huwa musrifun kadzab, Allah tidak akan memberikan hidayah orang-orang yang melampaui batas ya, musrif, kadzab dan pembohong. Nah, ini di surah Al-Imran juga ya, sumana nabtahil fanaj'ala anatullah 'alal kadzibin. Mari kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat ditimpakan orang-orang yang bohong. Nah, jadi pokoknya jauhi sifat bohong ya. Ini Rasulullah kepada Sayyidina Ali menyampaikan bahwa, wahai Ali, berbuat jujurlah sekalipun hal ini akan membahayakan dirimu di dunia. Sesungguhnya kejujuran itu bermanfaat nanti di kemudian hari, dan jangan kamu berdusta sekalipun bermanfaat bagimu ketika itu, karena kedustaan itu akan menyulitkanmu di kemudian hari. Nah, contohnya seperti apa sih berdusta ya? Nah, hati-hati berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulullah ya. Ada bentuk-bentuknya. Misalnya contohnya berkomentar atau menjawab dalam masalah agama tanpa ilmu yang benar misalnya. Padahal kita nggak tahu ya, ngomen tentang masalah agama ya. Baik komentarnya betul, misalnya kebetulan betul, apalagi salah. Nah, ini Allah berfirman ya, menyebutkan 4 jenis dosa yang menjadi penyebab timbulnya semua dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, innama harrama, Tuhanku ya, Rabbiyal fawahish, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batana, apa yang nampak ataupun yang tersembunyi, wal isma ya, mengharamkan perbuatan dosa, wal baghya, melanggar hak manusia ya, bi ghairil haq, tanpa alasan yang benar, wa antusyriku billah, dan mempersekutukan Allah, malam yunazzil bihi sultana ya, dan tidak menurunkan hujjah ya, yang Allah tidak menurunkan hujjah ya, antaqul Allah ma la ta'lamun, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi misalnya di dalamnya mengatakan mubah terhadap sesuatu yang dilarang misalnya, padahal itu dilarang dikatain mubah, atau mengatakan sesuatu sunnah ya, tentang sesuatu yang wajib atau sebaliknya misalnya, atau mengatakan sesuatu itu haram, sesuatu yang halal atau sebaliknya gitu ya, menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, ini juga termasuk diantaranya berdusta. Kemudian mengklaim bahwa dirinya didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, ini adalah jelas kedustaan ya atas nama Allah, karena Jibril itu hanya turun mendatangi manusia atas perintah Allah. Misalnya ada yang mengklaim kan sekarang ya,
bahwa dirinya didatangi Jibril, misalnya kayak siapa, Lia Eden kan menyampaikan seperti itu. Itu adalah sebuah kedustaan. Mengklaim bahwa dia melihat Nabi SAW dalam mimpinya, padahal dia sendiri tidak tahu bagaimana ciri fisik Rasul itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian mengklaim bahwa dia menerima suatu ajaran baru dari Allah ya dalam mimpinya. Itu banyak juga ya sekarang. Meyakini atau berbuat bid'ah dalam agama ya. Misalnya baik bid'ah berupa keyakinan, ucapan maupun amalan ya. Nah, ini juga hati-hati. Menceritakan atau membenarkan hadis yang lemah, misalnya pada ini hadis doif ya, hadis palsu misalnya. Meyakini bahwa Rasulullah pernah mengucapkan itu gitu ya. Makanya kalau kita menyampaikan hadis doif harus disampaikan gitu ya, bahwa ini hadisnya doif gitu ya, hadisnya lemah, misalnya hadisnya palsu gitu. Jangan secara yakin ya menceritakan membenarkan hadis yang lemah sekali atau yang palsu ya, yang maudhu, dan meyakini bahwa itu dari Nabi yang mengucapkan, jangan gitu ya. Menceritakan dan menisbatkan suatu hadis dari Nabi padahal dia belum tahu keadaan sebenarnya jadi hadis itu apakah sahih atau dhaif gitu ya. Nah, misalnya, makanya kalau dalam Islam itu hati-hati ya, ada ditakhrij dulu gitu ya. Kedudukannya seperti apa, sanadnya, rawinya seperti apa, sampai kedudukannya sahih, hasan atau dhaif gitu ya. Beramal dengan hadis yang lemah apalagi yang palsu, baik dalam ini ya, kalau di sini ini sangat begitu hati-hati gitu ya. Jadi jangan sampai kan hadis itu ada yang lemah, ada yang bisa dia jadikan hujah, ada yang tidak gitu ya. Nah, tapi pendapat yang lain kalau fadhailul amal misalnya diantaranya boleh misalnya. Tapi intinya ketika kita mendapati misalnya kayak Allahumma lakasum tuh ya, itu kan hadisnya derajatnya dhaif misalnya. Jadi disampaikan dulu misalnya itu dhaif gitu ya. Menyebarkan pemikiran yang menyimpang atas nama Islam misalnya tentang pembunuh diri itu adalah jihad dan lain sebagainya, itu ya, itu berbohong atas nama agama. Nah, banyak sekali hukum tentang berbohong itu. Kutilal kharasun, terkutuklah orang yang banyak bohong gitu ya. Rasulullah bersabda, suatu khianat besar itu jika kamu berbicara pada kawanmu dan dia mempercayamu sepenuhnya padahal dalam pembicaraan itu kamu bohong gitu ya. Seorang mukmin memiliki tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta. Nah, ini pokoknya harus jujur ya. Bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, ini ya harus senantiasa jujur, karena jujur akan membawa kebaikan membawa ke surga. Ya, sampai kita ditulis seorang yang siddiqan. Dan jauhilah ya kadzib, dusta, karena innal kadzib yahdi ilal fujur, akan membawa kepada kejahatan, wa innal fujur yahdi ilan nar, dan fujur, kejahatan, akan menyeret ke dalam neraka. Nah, nauzubillah ya. Nah, itu. Nah, ini diantaranya Rasulullah bersabda ya, ada 4 sifat, jika keempatnya itu ada ya berarti dia munafik gitu ya. Apa saja diantaranya? Nah, ini idza tumina khana, ketika diberi amanat khianat, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara bohong, kemudian wa idza wa'ada akhlafa, janji ingkar ya. Nah, ini kemudian ketika bertengkar ia berbuat jahat ya. Nah, ini banyak sekali tentang larangan bohong. Kemudian yang selanjutnya adalah malas sholat. Nah, itu besok lagi ya. Ini udah jam 6:30. Nah, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati lagi ya, jangan sampai kita dengan hal yang sepertinya terlihat sepele ya, padahal itu adalah sangat membahayakan untuk diri kita sendiri. Hanya itu saja untuk tadabbur kita hari ini. Mudah-mudahan kita terhindar ya. Berdoa terus tentang Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa neraka di jahannam. Wa min azabil qabri, kami mohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, kami mohon perlindungan dari fitnah ya, fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, kami mohon perlindungan kepadamu dari fitnah dajjal. Hanya itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan materinya kepada kita semua tentang siksa
kubur. Semoga kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan pemahaman untuk bisa kita menjauhi segala yang bisa membuat jadi dosa. Semoga kita semua mendapat hikmahnya dari semua yang kita dengarkan tadi. Untuk selanjutnya, alhamdulillah acara